Selamat sore semuanya. Hari ini kelompok saya ingin menjelaskan tentang country risk Rusia tahun 2019 yang dimana anggotanya adalah saya sendiri, Angela Florence, dan ada Tinesia Talenta dan juga Lauza Syafitri. Pada slide ini saya ingin menjelaskan apa itu country risk. Jadi, country risk adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Jadi, resiko negara atau yang biasa disebut country risk merupakan potensi resiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan country risk, yang dimana faktor politik dan hukum pertama adalah terdiri dari sistem politik, grup penguasa, grup oposisi, sistem pemerintahan, potensi konflik dari luar, hubungan dengan partner dagang utama, hubungan home country dengan negara lain. Lalu ada juga faktor ekonomi keuangan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk, siklus ekonomi, exchange rates, posisi balance of payment, kekuatan pasar keuangan domestik, elastisitas permintaan ekspor, hubungan perdagangan negeri. Lalu ada juga faktor budaya yang terdiri dari sosial group, sikap penduduk, tingkat buta huruf, kesadaran politik penduduk, ketenangan sosial, dan yang terakhir adalah pandangan terhadap materi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan country risk di Rusia. Jadi ada beberapa faktor penyebab country risk di Rusia yang kita ketahui karena pelarian modal besar-besaran, jatuhnya rubel, jatuhnya harga minyak, dan sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh Barat setelah krisis Ukraina. Yang dimana pada tahun 2019 PDB-nya melambat menjadi 1,3%. Lalu penyebab paling utamanya yakni yang pertama adalah jatuhnya harga minyak pada tahun 2014, di mana minyak mentah yang merupakan ekspor utama Rusia itu mengalami penurunan hingga 50% dan level tertingginya antara tahunannya pada Juni 2014 dan 16 Desember 2014. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi Rusia yang terus tumbuh secara moderat pada tahun 2019, tetapi aktivitas industri melambat karena permintaan eksternal yang lebih lemah, produksi minyak yang lebih rendah, sejalan dengan kuota yang disepakati oleh OPEC dan negara-negara pengekspor minyak dan biaya pembiayaan yang lebih tinggi yang terkait sebagian dengan sanksi Amerika yang diberlakukan pada tahun 2018. Lalu, meskipun menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018, keuangan publik tetap surplus pada tahun 2019, yang dimana surplus anggarannya diperkirakan sebesar 1% dari PDB oleh IMF dan harus tetap surplus pada tahun 2020, yang dimana prediksinya 0,2% dari PDB menurut IMF. Berikutnya, dalam keputusan pada Mei 2018, Presiden Vladimir Putin berkomitmen untuk meningkatkan belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi 1,1% dari PDB per tahun pada tahun 2021. Tingkat pengangguran yang diperkirakan oleh IMF sebesar 4,6% pada tahun 2019 menurun, tetapi upah real juga turun. Jadi ketimpangan sosial masih tinggi, terutama antara kota besar dan pedesaan, yang dimana hanya 1% dari populasi yang memiliki sekitar 70% aset pribadi. Lalu, pada 16 Desember tahun 2014, indeks RTS dalam mata uang dolar AS turun 12%, terbesar pada hari tertentu sejak pertengahan krisis keuangan global pada November tahun 2008,
dan indeks MICEX turun 8,1% pada satu titik sebelum mengakhiri hari, lebih tinggi. Hal ini meningkatkan penurunan indeks RTS hingga 16 Desember hampir 30% selama bulan Desember. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak country risk bagi bisnis internasional di negara bisnis, yakni yang pertama adalah menanggapi kenaikan suku bunga dan suku bunga pinjaman antar bank 3 bulan di Rusia naik menjadi 28,3%. Ini merupakan lebih tinggi daripada beberapa perusahaan asing yang menghentikan aktivitas bisnis mereka di Rusia. Selain itu ada juga IKEA untuk sementara waktu menangguhkan penjualan barang-barang tertentu di Rusia, sebagian karena volatilitas dan sebagian karena kurangnya pasokan yang memadai. Karena banyaknya orang Rusia membeli furnitur IKEA, yang dimana Rusia mendapatkan resesi hebat pada tahun 2008. Selanjutnya, dampak country risk bagi bisnis internasional negara Rusia yang ketiga adalah banyaknya lembaga keuangan barat termasuk Goldman Sachs mulai memotong aliran uang tunai ke perusahaan Rusia karena mereka telah membatasi beberapa perjanjian pembelian kembali jangka panjang pada mata uang rubel. Lalu yang keempat, Rusia juga dikecualikan dari indeks pasar berkembang MSCI yang terdiri dari indeks 26 negara jika kontrol modal atau kontrol mata uang diterapkan oleh Rusia. Karena tindakan tersebut akan mempersulit entitas asing untuk mengakses pasar sekuritas Rusia. Dampak selanjutnya adalah yang kelima adalah layanan perdagangan valuta asing FXCM mengatakan bahwa 16 Desember tahun 2014 akan membatasi perdagangan yang bermasalah dalam dolar AS mulai hari berikutnya karena volatilitas rubel. Lalu yang keenam, perusahaan teknik Jerman Siemens kehilangan 14% pendapatan Rusia pada tahun 2014. Yang dimana perusahaan pakaian olahraga Jerman Adidas menutup toko dan menangguhkan rencana pengembangan di Rusia. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan tentang mitra dagang Rusia tahun 2019. Yang dimana mitra dagang utama Rusia adalah Cina, Jerman, Belanda, dan Belarusia. Sejak konflik di Ukraina dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara barat, Kremlin telah memberlakukan embargo produk pertanian Eropa dan Amerika yang telah mengatur ulang hubungan perdagangannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua PPT yang sudah kami jelaskan, yang dimana country risk yang ada pada suatu negara sangat berpengaruh dengan kegiatan bisnis internasional yang terjadi di negara tersebut atau dalam contoh kasus yang kita bahas yaitu Rusia. Faktor-faktor seperti politik hukum, ekonomi keuangan, sosial budaya, dan yang terjadi di Rusia dapat membuat para investor asing dan perusahaan MNC yang akan menanamkan modal secara ragu atau yang sudah beroperasi di negara tersebut pada akhirnya membuat keputusan terkait dengan kondisi yang ada. Beberapa memilih untuk tidak menanamkan modal ataupun menarik investasi yang sudah ada. Sekian dari PPT kami. Terima kasih, selamat sore.